Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari ini hari Selasa tanggal 19 Desember 2023. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, saya mengajak pada setiap kita semua, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur ketika Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Bahkan ketika hari ini kami ingin kembali merenungkan firman Tuhan. Sebab kami tahu kami tidak bisa hidup jauh dari cinta kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk merenungkan kembali firman-Mu. Dan bukan hanya merenungkan, tetapi kami juga dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu tugas dari manusia yang dimandatkan Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang merawat dan memelihara bumi, tetapi salah satu mandat yang Tuhan berikan kepada setiap kita adalah kita dipanggil untuk memberitakan, kita dipanggil untuk mewartakan kabar baik. Supaya apa? Supaya dunia di mana tempat yang kita tinggali ini semakin mengenal, semakin merasakan yang namanya cinta kasih Kristus. Meskipun di dalam catatan sejarah ada beberapa catatan yang menunjukkan bahwa seringkali ketika pewartaan Injil dilakukan, kerap kali pewartaan itu mendapatkan permasalahan. Ada banyak hambatan yang kita jumpai ketika kita mewartakan kabar baik. Namun nyatanya kisah yang ada pada 2000 tahun yang lalu tetap bisa kita rasakan pada saat ini. Itu semua memperlihatkan bagaimana karya Allah melalui Roh Kudus yang terus-menerus untuk terus menopang dan juga memampukan kita untuk mewartakan kabar baik. Salah satu yang menjadi kisah di dalam Alkitab tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat yang pertama sampai dengan keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Nah saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pada bagian ini kita diperlihatkan bagaimana Petrus dan Yohanes yang sedang mewartakan kabar baik. Kabar baik itu bukan hanya membuat orang banyak merasa dipulihkan, tetapi juga menimbulkan sebuah efek, muncul sebuah pengharapan. Mereka memiliki daya untuk terus mengalami pembaruan. Mereka terus memiliki kehidupan yang semakin baik, sebab ada Kristus di dalam hati mereka. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka sebagai pengikut Kristus, kita diberikan Tuhan sebuah warisan iman. Dan apa yang menjadi warisan itu perlu untuk kemudian bukan hanya kita jaga, tetapi warisan iman itu harus senantiasa kita bagikan, kita wartakan, kita kembangkan. Supaya seperti tadi, firman Tuhan itu semakin dikenal, firman Tuhan semakin nyata bagi banyak orang. Sehingga ketika kita menemukan berbagai macam halangan dan rintangan ketika kita mewartakan, maka kita diminta untuk terus mengutamakan, untuk terus mengupayakan firman Tuhan itu untuk diwartakan. Bahkan pewartaan firman Tuhan itu bukan hanya sekedar sebuah kata-kata, tetapi juga dapat kita tunjukkan lewat pola kehidupan kita, lewat sikap hidup kita, sehingga firman Tuhan itu menjadi sungguh-sungguh nyata, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, meskipun Petrus dan Yohanes di dalam bacaan kita hari ini harus berjumpa dan dihalangi oleh imam-imam kepala dan juga orang Saduki, tetapi mereka tidak pernah undur meskipun mereka ditahan.
mereka tidak pernah berhenti untuk mewartakan. Dari mana kekuatan mereka? Ya, dari Roh Kudus yang terus memampukan mereka untuk mewartakan. Dan roh yang sama yang menjaga Yohanes dan juga Petrus juga ada bersama dengan kita. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita untuk memampukan kita mewartakan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jika demikian, sudahkah firman Tuhan itu kita renungkan dan juga kita lakukan di dalam kehidupan kita? Sudahkah firman Tuhan kita wartakan kepada sesama kita, baik lewat perkataan maupun perbuatan kita? Hari ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kita untuk menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita yang senantiasa menuntun setiap langkah hidup kita. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman hari ini terus menyadarkan kita betapa pentingnya firman Tuhan bagi setiap orang beriman. Mari bersama kita akan menutup permenungan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami menyadari bahwa seringkali kami belum menjadi seorang pewarta yang baik. Dalam perkataan dan tindakan kami, firman Tuhan itu belum kami nampakkan. Mungkin ada banyak hal yang membuat kami terbeban. Banyak hal yang membuat kami menjadi kesulitan untuk mewartakannya. Tetapi Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang ada bersama dengan kami akan senantiasa memampukan setiap kami untuk kami dapat mewartakan kabar baik, supaya semakin banyak orang terberkati oleh karena firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu indah ini. Maka kami akan terus melanjutkan kehidupan kami seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber pengharapan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat melanjutkan kehidupan bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu selalu terpancar di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.